Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang kejadian sahabat saya yang dia jualan nasi goreng, tapi akhirnya karena persaingan bisnis, karena persaingan dagang, akhirnya kena santet lah gitu ya. Akhirnya kena santet, tapi karena sahabat saya memang agak bisa, akhirnya santetnya tidak mengenai dia tapi mengenai istrinya. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan video ini dari awal sampai akhir. Cerita ini berawal dari cerita sahabat saya gitu, yang menceritakan ke saya gitu ya. Dia itu dagang nasi goreng di kota besar gitulah ya. Dia dagang nasi goreng dan setiap hari dagangannya memang rame gitu ya. Dagangannya memang rame karena memang dia itu rasa nasi gorengnya enak gitu, dan pelayanannya juga bagus. Tapi karena yang namanya orang dagang ya, persaingan gitu ya, nggak di kota, nggak di desa. Kalau di kota sangat kelihatan sekali lah ya, sangat kelihatan sekali kalau yang namanya persaingan itu kalau misalnya ada yang rame kalau nggak dijahili mainnya mistis gitu ya. Singkat cerita, seperti biasa lah, seperti biasa teman saya itu dagang itu habis maghrib lah ya, habis maghrib karena dia pakai gerobak gitu ya, di kaki 5 lah gitu ya. Dia berangkat maghrib seperti biasa, dia mangkal gitu di tempat yang lumayan rame gitu. Setelah buka, rame gitulah, seperti biasa kan rame gitu, banyak pengunjung, banyak langganan yang datang, dan dia juga meladeni gitu. Tiba-tiba sekitar jam setengah 9 malam, di pas sebelah nasi kan, kalau di gerobak itu kan nasi goreng itu kan ada itu ya, ceding ya apa, nah bakul lah ya, bakul nasi gitu ya, bakul nasi. Di situ itu ada ular yang melingkar gitu. Ularnya kata teman saya itu kecil, sebesar rokok putihan itulah ya, sebesar rokok putihan, tapi panjangnya itu sekitar setengah meter sampai 70 cm lah, termasuk panjang gitu. Tapi anehnya ular itu gak kayak ular biasanya. Kalau ular biasanya kan di bawahnya itu kan biasanya putih, atasnya hitam gitu ya. Tapi itu aneh, ular itu bawahnya hitam dan atasnya biru. Yang lebih aneh lagi itu sisiknya itu, kalau ular kan agak gitu ya, agak cekung gitu, agak bulat gitu, tapi dia sisiknya lancip. Dan dia itu berada di sebelah bakul nasi itu kan aneh sekali kan. Nggak mungkin lah ya, namanya ular bisa naik ke gerobak dan dia ada di bakul nasi gitu. Singkat cerita, sama teman saya diambil gitu. Dia karena memang anaknya agak pintar spiritual gitu, sebenarnya dia berencana akan membakar untuk biar dia yang mengirim guna-guna atau ngirimi hal yang secara mistis itu bisa kena kembali. Tapi dia berpikir kasihan gitulah, pada saat itu teman saya berpikir kasihan, udahlah nggak usah lah gitu. Akhirnya dia cuman membalikkan lah gitu. Setelah dibacain doa-doa, akhirnya dia buang ke sungai gitu, tapi sungai utama gitu, bukan anakan sungai gitu, karena dia juga belajar ilmu gaib juga gitu, jadi dia paham gitu. Setelah dibacain mantra atau doa gitu, kemudian ular itu dibuanglah ke sungai gitu. Singkat cerita, malam itu pun tidak terjadi apa-apa lah gitu ya. Dagangan juga rame seperti biasa gitu, dan dia tutup sekitar jam 1 sampai jam 3 lah ya sehabisnya gitu. Pada saat itu jam 2 gitu.
Setelah jam 2 dia pulang seperti biasa, pulang ke rumah menemui istri, dan ya biasalah tidur, tidak ada keanehan di saat itu setelah kejadian ular itu. Keesokan harinya dia berdagang gitu. Ternyata setelah berdagang saingannya itu yang berada sekitar 100 meter itu tutup gasik gitu ya. Tutup gasik habis maghrib dia langsung tutup. Biasanya kan ya sampai jam 1, tapi dia habis maghrib tutup. Ternyata setelah ditanyakan katanya aneh, kok orang baru masak kok nasinya udah basi gitu, kata tetangga dagang gitulah. Terus teman saya cuma tersenyum gitu, oh ternyata yang ngirim mungkin dia, ternyata dia itu basi kok, baliklah ke sana gitu. Kalau orang spiritual kan paham lah, mungkin oh ternyata dia gitu ya. Dan kejadian itu berjalan sekitar 3 hari. Selama 3 hari itu nasi dari saingan teman saya itu basi terus, jadi dia tutup gasik terus. Setelah buka nasinya basi, pulang. Itu berjalan selama 3 hari. Karena berjalan 3 hari seperti itu, akhirnya dia merasa yo kayak jengkel lah gitu ya, jengkel, terus kecewa gitu dan dendam gitu. Akhirnya setelah hari keempat kelimanya tutup, dia itu nggak buka gitu, dia nggak buka nggak jualan atau nggak buka. Ternyata dia itu ya mungkin gitu ya, menurut teman saya itu dia pergi ke orang pinter lah untuk memberikan yang ilmu yang lebih tinggi atau gimana gitu. Di hari keempat atau kelimanya itu ya seperti biasa teman saya dagang gitu ya. Setelah dagang tiba-tiba dia kepikiran istrinya yang di rumah gitu, gak tenang lah perasaannya, kepengen pulang gitu. Loh kok kayaknya tumben saya kok keingetan istri di rumah gitu. Ternyata pas malam yang sama, pas keingetan itu, istrinya di rumah itu bangun tidur pergi ke kamar mandi lah ya gitu. Dan waktu ke kamar mandi, karena kamar mandinya di luar itu ya, kamar mandinya di luar, dia berjalan keluar, dia jatuh lah, jatuh di kamar mandi. Dan anehnya di saat jatuh itu dia mendengar suara-suara aneh gitu. Ada suara yang menggeram, ada suara yang ketawa, ada suara-suara makhluk-makhluk gaib lah gitu ya. Bahkan ada suara yang sangat menakutkan yang menggeram, kayak suara yang kenceng banget lah gitu. Dan anehnya setelah jatuh dia itu nggak bisa jalan gitu, nggak bisa jalan, dan kakinya kayak yang ditusuk oleh jarum, badannya kayak yang digebukin gitu. Dan itu berjalan dimulai dari semenjak saat itu gitu. Karena berpikir jatuh, teman saya akhirnya membawa istrinya ke dokter gitu. Udah dipikir mungkin stroke lah atau apa, enggak, biasanya kalau jatuh di kamar mandi kan stroke lah gitu, makanya dibawa ke dokter gitu. Setelah diperiksakan di dokter, ternyata hasil diagnosa dokter, istri teman saya itu tidak ada penyakit secara medis gitu ya, semuanya baik-baik saja gitu. Makanya akhirnya teman saya bingung gitu, oh nggak ada secara medis kok ya nggak bisa jalan gitu kan, aneh gitu. Dan badannya itu aneh gitu, kayak yang ditusuk-tusuk paku, ditusuk-tusuk jarum gitu, dan badannya seperti kayak yang digebuki gitu. Singkat cerita, akhirnya karena udah beberapa hari nggak bisa jalan dan perasaan yang aneh itu, akhirnya istrinya dibawa pulang kampung gitu. Kebetulan kampung istrinya itu di Jawa Timur. Setelah dibawa pulang kampung ke rumah istrinya, di sana diobati alternatif. Kebetulan saudara istri itu, dia itu ya termasuk orang yang pinter lah, bisa tahu. Saudaranya datang dan ngomong, kamu kenapa gitu, kok kayaknya ada yang aneh gitu. Setelah diobati sama saudaranya bilang, ini bukan sakit medis, ini ada yang jahil, ini ada yang ngirim gitu. Yang ngirim itu orangnya selalu pakai ikat kepala warna hitam. Pokoknya kalau ada tetangga atau yang dagang atau siapapun lah yang kamu sering lihat di sekitar kamu yang pakai ikat hitam, itu yang membuat istri kamu gitu, kata saudara istrinya. Dan ternyata kata teman saya memang benar, yang dagangnya bau terus itu selama 3 hari dan libur di hari keempat sama kelimanya, dan kejadian itu bertepatan dengan jatuhnya istrinya itu, dia selalu memakai ikat kepala warna hitam gitu ya. Oh ternyata berarti dia gitu. Setelah diobati, singkat cerita akhirnya
istrinya mulai bisa jalan lah gitu. Dan pada saat itu teman saya bilang ke saya kalau istrinya itu udah udah kayak jerangkong lah gitu ya. Karena pada saat itu beratnya sudah cuma 32 kilo lah. 32 kilo itu kalau ukuran orang dewasa kan kurus sekali dan nggak bisa jalan gitu. Tapi alhamdulillah setelah diobati ada beberapa minggu oleh saudaranya sama orang pintar itu, akhirnya kembali normal dan pulih gitu. Dan pada saat itu teman saya berpikir bahwa apa mau dikembaliin gitu ya, tapi berpikir teman saya nggak usah lah, biarin aja lah. Dan saat itu teman saya akhirnya dagang lah seperti biasa, tapi dia terus mulai waspada dengan kejadian itu karena memang ada orang yang tidak suka dan mengincar nyawanya. Kembali ke cerita yang tadi sedikit, saudara dari istrinya sempat nanya gitu ke teman saya, kenapa kamu nggak kena, harusnya kan kamu, ini tujuannya ke kamu loh gitu. Dan teman saya bercerita kalau pas saat dia itu buang ular, dia sudah tahu kalau pasti ada susulan lah gitu, ada yang jahil susulan, makanya dia itu sama pekerjanya itu, dia itu minum air kelapa muda hijau, tapi dengan syarat yang metiknya itu nggak jatuh gitu, jadi dipetik tapi terus dibawa ke bawah gitu. Dia minum itu, katanya itu bisa untuk menangkal serangan-serangan ilmu santet atau serangan-serangan kiriman-kiriman yang nggak baik. Dan pada saat itu juga tutur teman saya, dia juga nggak pernah tidur malam. Katanya menurut dia juga kalau orang yang nggak tidur malam juga nggak kena santet gitu ya. Saya juga nggak tahu lah ya, itu cerita dari teman saya gitu. Dan akhirnya sampai saat ini pun berjalan dengan apa adanya, dan tetap ramai warungnya alhamdulillah gitu teman saya gitu ya. Mungkin ceritanya seperti itu dari teman saya. Persaingan bisnis di desa, di kota sama aja. Kalau yang di kota pasti paham lah dengan cerita saya seperti ini. Bahkan mungkin banyak yang mengalami kalau orang yang dagang itu baru masak tiba-tiba basi gitu, atau kejadian aneh-aneh yang lain pasti paham lah gitu ya. Mungkin sampai di sini ceritanya. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Minta maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di sahabat semua. Saya hanya bercerita, tidak bermaksud apapun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.